Baby, sayangku, hey, kamu kenapa? Yakin gak apa-apa? Gak mungkin deh kayaknya. Mhm. Iya, kelihatan banget. Kelihatan jelas banget. Jelas banget kalau kamu tuh lagi gak apa-apa. Maksudnya kamu lagi gak baik-baik aja. Kok lagi gak apa-apa sih? Kamu mau waktu, mau space untuk kamu sendiri dulu atau gimana nih? Tapi kayaknya lebih baik kalau kamu cerita deh. Ya, soalnya aku liatin dari tadi kayaknya kamu berat rasanya gitu. Ya, tatapan kamu tuh tatapan berat. Terus juga ekspresi kamu juga kelihatannya kayak ada something yang kamu lagi pikirin dan mungkin aku bisa bantu biar kamu bisa ngerasa sedikit lebih baik. Gimana? Iya dong, aku siap dong. Kalau kamu mau cerita, aku janji kamu bisa bilang apa aja ke aku dan aku gak akan pernah ngejudge kamu. Benar. Sini. Kamu geser dikit biar aku temenin. So, kesayangannya aku. Kamu kenapa? Iya benar. Kamu kenapa sih? Kayaknya pengen aku pergi gitu. Aku gak sibuk, aku gak ada kerjaan. Aku bakal dengerin cerita kamu, mau itu 12 jam pun aku dengerin. Ya. Udah cerita, apa yang terjadi? Iya gak apa-apa, dari awal lebih bagus. Biar aku ngerti konteksnya, biar aku ngerti keseluruhan cerita kamu. Kondisi kamu dan posisi kamu gimana. Ya. Oke. Iya. I see. Jadi rasanya semua hal buruk itu numpuk barengan gitu ya. Iya, aku ngerti. Ya pasti berat banget kan. Kuliah emang nyebelin. Gak banyak orang yang beneran suka kuliah. Ya mereka cuma suka kumpul-kumpulnya dan networkingnya aja. Kalau untuk masuk kelasnya mungkin ada yang enjoy tapi banyak juga yang enggak. Termasuk aku. Well, bakal banyak momen yang bikin kamu pengen ngerasa kamu. Mungkin kamu pengen nyerah. Dosen kadang suka asal kasih tugas yang banyak, deadline-nya mepet-mepet pula. Aku ngerti banget. Dan aku minta maaf banget kalau kamu harus ngalamin ini semua dengan keadaan yang stres. Maafin aku ya. Ya maafin aku untuk gak sadar lebih awal. Ya. Hey. Selain aku minta maaf, aku juga mau nunjukin kalau aku akan ada di sini untuk kamu. Ya. Mau itu dosen-dosen galak, yang tegas, yang sensian, yang sok sibuk, sok penting banget padahal kita yang bayar dia. Ya kan? Udah kayak dewa yang harus kita sembah-sembah. Yang kalau kita WA itu intronya itu harus panjang, udah kayak pembukaan seminar, tau gak? Ya, aku ngerti rasanya sayang. Dan saat kamu kesel, oke, aku akan ada di sana.
Kamu bisa bilang ke aku, kamu bisa jelek-jelekin itu dosen di depan aku, dan aku gak akan cepuin kamu. Itu gunanya aku sayang nanti. Ya kan, kamu harus ada apa ya namanya, cara untuk mengeluarkan emosi kamu kan. Salah satunya itu. Atau nih sayangnya, kita bisa pergi ke suatu tempat dan kita have fun bareng. Di sana kita have fun bareng, kita makan, kita foto-foto, kita lari, kita jalan, apapun itu kita lakuin. Mungkin cuman 1-2 jam gak apa-apa, tapi yang terpenting biar kamu ingat bahwa di saat-saat stressful kamu itu, aku akan ada di sana, dan aku akan membuat hati kamu menjadi lebih baik dengan cara apapun. Dengan cara apapun yang legal ya. Aku nggak mau nanti ada tukang baso bawa walkie talkie, ya kan, muter-muter di sini gara-gara aku ngapain gitu buat bikin kamu senang. Ya, siapa tahu kan kamu minta sesuatu yang aneh, sekunya mau aja biar kamu senang gitu kan. Demi pacarku yang aku cintai, bulan pun akan aku curi. I know it's stupid. I know. I'm sorry for being silly. I'm sorry. Terus apa lagi ya? Selain dosen yang seperti itu, selain ya perkuliahan yang mungkin sedikit bikin kamu stressful, apa lagi? I see. Ya emang seperti itu kan. Dinamika sosial antara pertemanan manusia. Kadang sependapat, kadang enggak. Ya kan? Kadang berantem, kadang kayak bestie banget seumur hidup gitu. But ya tapi kan itu pertemanan sayang. Konflik-konflik kecil itu akan selalu ada. Mungkin dari konflik kecil itu bisa menjadi besar, tapi tergantung daripada kitanya. Apakah kita akan menyikapinya dengan secara dewasa atau enggak, ya itu kembali lagi ke kita. Kalau teman kamu memang tidak bisa menyikapinya dengan baik, ya itu salah dia, bukan salah kamu. Ngerti nggak? Ya, itu bukan salah kamu. Karena bukan urusan kamu untuk membuat seseorang mempunyai sikap yang lebih dewasa. Bukan tugas kamu untuk merubah dia. Ya kan? Kamu gak usah terlalu stres soal itu. Bahkan dalam hubungan kita pun ada kan kita berantem ya. Tapi justru konflik kecil itu yang bisa bikin hubungan kita makin kuat. Dengan kita belajar bahwa kamu gak suka ini, aku gak suka itu. Sama-sama mendewasakan diri dengan mencoba menjadi lebih baik untuk sama-sama lain. Iya kan? Kalau memang teman kamu gak bisa seperti itu, yang aku bisa bilang adalah jangan terlalu fokus dengan dia. Fokus dengan diri kamu sendiri. Ya. Karena cuma kamu yang bisa merubah diri kamu. Dan yang bisa merubah diri dia, ya diri dia. Mau itu ada bantuan dari eksternal, kalau dari dirinya sendiri gak mau, ya gak akan bisa. Ya kan? No baby. Aku gak nyuruh kamu untuk gak pedulin dia atau ngejauhin dia, enggak. Tapi setiap hubungan itu ada batasannya. Iya enggak? Seperti aku yang gak suka kalau kamu pegangan tangan sama cowok lain. Ya kan? Pertemanan juga ada batasannya.
Kalau udah gak bisa dikasih tahu dengan mulut, dengan tangan, dengan sikap, dengan perilaku, ya itu udah bukan urusan kamu lagi. Hey, baby. Sayang, dengerin aku. Kamu bukan teman yang gak berguna. Kamu bukan teman yang useless. Ya, dengerin aku. Kamu gak seperti itu. Siapa yang bilang kayak gitu ke kamu? Siapa yang bilang? Biar aku apain ya? Ya lihat aja deh. Siapa yang bilang? Kalian emang berantem seberat itu ya? Sampai segitu ya? Oh baby, sini aku peluk sini. Oh my precious. Enggak ya. Kamu enggak seperti itu. Kamu udah lakuin yang terbaik. Kamu udah ingetin dia, kamu udah bantuin dia, tapi dianya aja yang mungkin memang kurang memiliki otak untuk bisa melakukan critical thinking ya. Misalnya aku pengen maki-maki nih teman kamu itu. Kayaknya aku gak pernah kenal sama dia deh. Baru apa? Baru kamu cerita. Siapa sih dia? Hah? Baby, sini dengerin aku. Ada berbagai macam manusia yang akan datang ke kamu ya. Salah satunya adalah orang yang memiliki toxic trait seperti itu. Dan aku gak mau pacarku yang cantik, yang baik ini, yang selalu ada buat aku, yang selalu menemani aku, ya, dibuat sakit hatinya cuma karena omongan orang-orang yang gak jelas seperti itu. Ya, aku gak suka. Kamu gak usah deh pedulin orang kayak gitu. I know. Aku tahu kamu gak pernah digituin. Dan kamu nangis dan kamu ngerasa bahwa kamu mungkin kurang atau gimana, itu bukan artinya kamu lemah, enggak. Itu artinya kamu self aware dengan basic nature dari seorang manusia kalau mereka nggak sempurna. Tapi kekurangan kamu bukan itu. Bukan sampai kamu jadi nggak punya worth, nggak punya arti di dunia ini. No baby, enggak. Kamu nggak usah dengerin dia. Ya. Oke. Kamu adalah orang yang hebat. Oke. Aku selalu bangga sama kamu. Ya bener dong, masa enggak sih? Kamu kenapa sih harus mikirin omongan orang kayak gitu? Aku tuh pacar kamu loh. Kamu gak percaya sama pacar kamu sendiri? Ya kalau percaya dengerin aja aku. Kamu adalah yang terbaik. Kamu selalu membanggakan aku. Kamu selalu bisa bikin aku senang. Kamu selalu bisa bikin aku senyum. Ya kan? Kamu ingat ulang tahun aku saat pertama kali kita pacaran, ya? Saat tahun pertama. Kamu ingat gak? Yang kamu lakukan saat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat spesial buat aku. Tahu gak kenapa? Karena orang tua aku gak pernah sama sekali merayakan ulang tahun aku. Dan bisa-bisanya kamu di belakang aku rencanain itu semua dengan orang tua aku. Kamu bikin dekor lah, ngebuat mereka nyanyi, bikin mereka ngangkat kue dan bikin aku tiup lilin. That was one of the most beautiful moment I've ever had in my entire life. Dan kamu yang membuat itu. Kamu yang bikin itu menjadi nyata. And that was amazing. Kalau aku ngeliat
Maksudnya kalau aku ngedenger, no, itu kan aku ngomong apa sih? Kalau aku inget itu, aku seneng banget dan aku pengen nangis dan aku terharu. Dan siapa yang bikin itu? Kamu. Kamu tahu bagaimana hubungan aku dengan orang tua aku itu gak terlalu dekat dan sebagainya. Tapi kamu yang bikin aku bisa mendekati mereka, menjadi lebih akrab, menjadi lebih senang, bisa menikmati sesuatu yang baru untuk kita. Dan itu datang dari kamu. No, itu gak kecil, itu besar, itu sesuatu yang sangat besar. Kamu menjembatani hubungan seorang anak dengan orang tuanya. That's something big, baby. Yeah. Dan gak seharusnya you belittling yourself cuma karena ada satu orang yang bilang kalau kamu itu seperti itu, padahal kamu itu enggak. Ya, gak usah mikirin itu lagi. Atau memang ada lebih banyak orang yang bilang seperti itu? Cuma dia. Tuh kan. Kamu terlalu fokus pada satu haters sayang, padahal banyak fans yang seneng sama kamu. Iya banyak. Ya, aku kan kehitung banyak. Aku fans kamu loh. Oh sayang, halo. Ya aku kehitung banyak dong. Emang aku nggak apa? Aku nggak cukup buat kamu. Ya udah, kalau aku cukup ya udah. Biarin aku ada di samping kamu, dan biarin aku yang ada buat kamu untuk bikin kamu seneng dan bikin kamu ketawa, kamu happy dan sebagainya. Ya kan? Gak usah kamu pedulin mereka. Nanti kan juga kamu yang bakal tinggal bareng sama aku. Kamu kan gak akan tinggal bareng sama mereka. Ya kan? Ya. Saat susah senang, aku akan ada di sana. Dan kita akan ngomong seperti ini lagi. Kita akan bahas, kita akan ya omongin, kita mungkin bakal nangis bareng, kita bakal senyum bareng. Tapi percayalah, mau itu nangis, mau itu seneng, mau itu cemberut, mau itu marah, aku akan ada di sana bersama kamu untuk membuatnya menjadi lebih baik. Meskipun akan sulit, meskipun akan awkward, meskipun akan ada halangan rintangan, semakin panjang membentang. Ya kayak lagu itu, Kera Sakti gitu. Tapi aku akan ada di sana. Percaya dengan diri kamu sendiri. Kamu harus bersyukur dengan diri kamu sendiri, dan kamu harus bangga dengan diri kamu sendiri karena kamu adalah wanita yang hebat, oke? Jangan pernah percaya dengan omongan-omongan yang gak penting dari orang lain. Oh baby, udah. Jangan nangis lagi ya, jangan nangis lagi. Sini. I love you so much, baby. Aku cinta banget sama kamu. Banget. Iya banget. Pokoknya banyak banget. Seberapa banyak? Nggak tahu. Gimana sih iklan Tenggo? Berapa lapis? Ratusan. Kayaknya ribuan deh. Dan kamu harus janji sama aku. Jangan nangis lagi. Ya jangan nangis lagi sendirian maksudnya. Ya. Nangisnya sama aku aja. Aku benci ngeliat kamu nangis sendiri. Aku gak suka. Kayaknya tuh kamu kayak gak punya orang, kayak gak punya teman, kayak gak punya pacar, kayak gak punya orang yang untuk bisa nemenin kamu gitu. Terus aku yang ngerasa useless. Terus kamu mau aku sedih gitu, terus aku di pojokan, terus aku ngerasa aku useless karena aku gak bisa ngebantuin pacar aku sendiri. Kamu mau aku ngerasain kayak gitu? Enggak kan? Iya. Makanya datang, cerita apapun itu. Aku mau denger semuanya, mau dari kecil sampai yang besar, dari yang minuscule sampai yang kecil. Mau kamu bilang, sayang aku tadi ketemu orang gila di tengah jalan, ya udah cerita aja. Ya gak peduli mau itu orang gila, mau itu orang apa, mau apapun itu cerita aja. Sayang tadi aku dikasih permen sama anak kecil, ya udah cerita aja. Kenapa enggak?
Kita hidup itu untuk momen-momen kecil sayang. Bukan cuma untuk momen-momen besar, enggak. Tapi everyday life yang kita jalani itulah yang penting, yang akan kita jalani apa ya? Aduh, aku mau ngomong apa ya? Ya, itu dia. Majority of the time kita akan hidup di momen itu. Momen-momen yang kecil. Tuh kan. Kamu pinter lagi. Tahu apa yang aku mau ngomongin. Ya udah. Udah gak nangis lagi. Udah gak sedih lagi. Udah gak usah pikirin orang-orang yang kayak gitu. Now, pikirin aja wajah aku yang ganteng. Dan kita tidur. Biar nanti kamu saat di mimpi, kamu akan bertemu sama aku yang ganteng ini juga. Ya. Oke. I love you so much, baby. Aku sayang banget sama kamu. Iya. Aku akan selalu ada sama kamu.